Matematika sering dianggap sekedar hitungan. Tapi bagaimana jika sebenarnya matematika juga bisa membentuk karakter? Di video ini, kami akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah sekaligus membentuk karakter siswa. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Imas, Novi, Nida, Alisa, Nisa, dan Salwa. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengandung makna bahwa seluruh aktivitas ilmiah dan teknologi di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, tetapi juga landasan etik dan filosofis yang mengarahkan perkembangan iptek agar tidak lepas kendali secara moral dan sosial. Dalam konteks ini, iptek bukan sekedar alat untuk mencapai kemajuan material, melainkan harus mendukung pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, setiap inovasi dan pemanfaatan teknologi harus selaras dengan nilai keimanan, menjunjung tinggi kemanusiaan, memperkuat persatuan, melibatkan masyarakat secara demokratis, serta menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila memastikan bahwa iptek berkembang secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berakar kuat pada karakter bangsa Indonesia. Nah, penting bagi kita untuk memahami bahwa pengembangan matematika di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dasar negara, yaitu Pancasila. Walaupun matematika bersifat universal dan objektif, arah dan penerapannya tetap perlu berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa. Seperti pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ini mengajarkan kita bahwa penguasaan ilmu termasuk matematika harus digunakan untuk kebaikan dan tanggung jawab moral, bukan sekedar mengejar kepentingan pribadi ataupun materi. Selanjutnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini menuntut agar pendidikan dan pengembangan matematika menghargai martabat manusia, memperhatikan kebutuhan peserta didik, serta tidak menimbulkan diskriminasi. Lalu selanjutnya, sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pada sila ini mendorong kita untuk mengembangkan matematika yang konstekstual, relevan dengan budaya lokal, dan memperkuat identitas nasional. Lalu selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada sila ini menekankan pentingnya musyawarah dan kolaborasi dalam dunia pendidikan dan penelitian, termasuk dalam menentukan arah kurikulum dan inovasi pembelajaran matematika. Dan sila terakhir, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mengingatkan kita bahwa akses terhadap pembelajaran matematika yang berkualitas harus merata dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan matematika, kita tidak hanya mencetak insan cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Adapun nilai Pancasila dan hubungannya dalam materi matematika. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki hubungan dalam konsep matematika, yaitu dalam teori peluang dan statistika. Adapun contoh penerapannya yaitu diskusi tentang probabilitas kejadian dan merenungkan kehendak Tuhan dalam peristiwa kehidupan. Nah, untuk sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki hubungan dalam konsep matematika, yaitu dalam persamaan dan ketidaksamaan. Adapun contoh penerapannya yaitu menyelesaikan masalah pembagian yang adil, seperti pembagian warisan atau makanan. Nah, selanjutnya pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, memiliki hubungan dalam konsep matematika pada materi himpunan dan operasi himpunan. Adapun contoh penerapannya yaitu menggambarkan keragaman dan persatuan melalui himpunan siswa dari berbagai latar belakang. Nah, untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki hubungan dalam konsep matematika pada materi geometri dan pengukuran. Adapun contoh penerapannya yaitu melibatkan siswa dalam musyawarah menentukan metode pengukuran dan perhitungan luas bangun. Yang terakhir yaitu pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki hubungan dalam konsep matematika yaitu fungsi dan grafik fungsi. Adapun contoh penerapannya yaitu menganalisis distribusi pendapatan dan keadilan sosial melalui grafik fungsi linear. Beberapa metode pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses belajar dalam pembelajaran matematika yaitu ada 4.
Di antaranya, yang pertama ada pembelajaran kooperatif, yaitu siswa bekerja dalam berkelompok untuk belajar menghargai pendapat orang lain, bertoleransi, dan juga saling membantu. Hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang ada pada sila kedua serta persatuan Indonesia yang ada di sila ketiga. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek. Siswa menerapkan konsep matematika ke dalam proyek yang nyata, seperti membuat model bangun ruang dari bahan daur ulang. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan juga cinta lingkungan sesuai dengan nilai gotong royong dan kepedulian yang ada pada sila kedua dan sila kelima. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yaitu siswa dihadapkan pada masalah yang nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, mereka mencari solusinya menggunakan konsep matematika. Nah, ini melatih pola pikir kritis dan juga kreatif, serta mendorong partisipasi aktif sesuai dengan nilai demokrasi dan juga nilai keadilan sosial yang ada pada sila keempat dan juga sila kelima. Yang terakhir ada pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini menggunakan aplikasi dan juga simulasi untuk memperkaya pembelajaran dan meningkatkan kemampuan analitis siswa. Ini bisa mendukung penguasaan teknologi secara bijak, sejalan dengan nilai kemajuan dan tanggung jawab yang ada pada sila ke-1 dan sila kelima. Contoh penerapan nilai Pancasila dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapannya yaitu mengkaji konsep bilangan tak hingga dan simetri sebagai cerminan keagungan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu soal pembagian makanan atau harta secara adil menumbuhkan rasa empati dan keadilan. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia, di mana contoh penerapannya yaitu proyek kelompok yang menuntut kerjasama dan menghargai perbedaan pendapat. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana contoh penerapannya yaitu diskusi dan musyawarah dalam menentukan metode belajar atau ketua kelompok, melatih demokrasi dan kebijaksanaan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana contoh penerapannya yaitu analisis distribusi bantuan sosial menggunakan konsep fungsi dan grafik menumbuhkan kesadaran sosial. Nah, selanjutnya ada isu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan karakter siswa. Seorang siswa bernama Adi sedang mengerjakan soal matematika tentang perhitungan biaya pembangunan rumah di daerah terpencil. Adi menyadari bahwa biaya pembangunan rumah di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota. Adi kemudian bertanya kepada temannya yaitu Budi tentang alasannya. Budi menjelaskan bahwa biaya transportasi dan bahan bangunan di daerah terpencil lebih mahal. Adi kemudian tergerak untuk mencari solusi agar biaya pembangunan rumah di daerah terpencil bisa lebih terjangkau. Pancasila sebagai dasar negara kita tentu saja harus terintegrasi dalam pendidikan matematika. Mengajarkan matematika dengan nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong dan keadilan dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik. Menariknya, nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam sejarah masuknya Islam di Sulawesi Tenggara. Sejarah masuknya Islam di Sulawesi Tenggara menunjukkan bagaimana toleransi dan persatuan menjadi kunci dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Hal ini dapat menjadi contoh nyata bagi siswa untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam pembelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari. Adi dan Budi bersama-sama mencari informasi tentang teknologi pembangunan rumah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mereka menemukan bahwa penggunaan bahan bangunan lokal dan teknologi sederhana dapat mengurangi biaya pembangunan. Adi dan Budi kemudian berbagi informasi tersebut dengan teman-temannya di kelas dan bersama-sama mereka membuat proposal untuk membangun rumah di daerah terpencil dengan biaya yang lebih terjangkau. Isu ini menunjukkan bagaimana siswa dapat mempraktikkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, tanggung jawab, dan keadilan dalam menyelesaikan masalah matematika. Melalui proses belajar mengajar yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, siswa tidak hanya belajar tentang matematika, tetapi juga belajar tentang nilai-nilai luhur bangsa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.